Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat Kepala Lajnah Pentafsiran Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Mukhlis Muhammad Hanafi, LCMA. Yang kami hormati Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang, Bapak Dr. Andes Haji Ansori. Yang kami hormati Kepala Subbagian Tata Usaha, Ibu Dr. Anda Hajah Siti Barokah. Yang kami hormati Kepala Seksi Diklat Tenaga Administrasi, Bapak Haji Abdul Wahid Amsa SHMH. Yang kami hormati Kepala Seksi Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, Ibu Hajah Siti Nurmaunah SHI MSI, segenap wideiswara, panitia, dan peserta pelatihan yang berbahagia. Pelatihan jarak jauh periode bulan Februari pada siang hari ini akan ditutup. Pelatihan yang diselenggarakan meliputi PJJ Metodologi Pembelajaran Angkatan 1, PJJ Guru PAI SMA SMK Angkatan 1, PJJ Guru PAI SD Angkatan 1, PJJ Guru PAI SD Angkatan 2, PJJ Wawasan Kebangsaan bagi Guru Angkatan 1, PJJ Wawasan Kebangsaan bagi Penyuluh Angkatan 1, PJJ Guru Bahasa Inggris MTS Angkatan 1 dan 2, PJJ Tematik MI Angkatan 1, PJJ Teknis Kehumasan, PJJ Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, PJJ Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas, PJJ Teknis Revolusi Mental, dan PJJ Teknis Manajemen Kepegawaian. Hadirin, marilah kita awali kegiatan ini dengan bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pelatihan jarak jauh akan disampaikan oleh Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang. Kami silakan Bapak Dr. Andes Haji Ansori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Bapak Kepala Lajnah Pentafsiran Mushaf Al-Quran, Bapak Kiai Haji Mukhlis Muhammad Hanafi. Yang hormati para pejabat struktural, pada Balai Diklat Keagamaan Semarang, para wideiswara, para panitia penyelenggara pelatihan jarak jauh, para peserta pelatihan jarak jauh Angkatan 1 tahun 2021, hadirin hadirat yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya pada siang hari kita dapat hadir pada majelis kegiatan penutupan pelatihan jarak jauh sebanyak 14 angkatan pertama tahun 2021. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pada Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, para keluarganya. Semoga kita semua dapat menjadi umat yang dapat melaksanakan sunnah-sunnahnya, syariahnya, sehingga kita nanti pada yaumul kiamah insya Allah mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Lajnah yang hormati, izinkan kami melaporkan kegiatan pelatihan ini.
Yang pertama, pelatihan jarak jauh yang kita laksanakan di Balai Diklat Keagamaan Semarang sampai dengan akhir tahun nanti insya Allah adalah sebanyak 91 angkatan. Untuk angkatan pertama ini ada 14 kelas, 14 angkatan. Jumlah peserta untuk angkatan pertama ini sebanyak 560 orang. Proses seleksi yang telah dilaksanakan mulai dari akhir Desember tahun 2020, peserta pendaftar seluruhnya adalah 15.900 orang. Kemudian kuota yang kita sediakan adalah 3.600, kemudian yang lolos seleksi sebanyak 2.400. Kegiatan ini alhamdulillah telah kita mulai pada tanggal 8 Februari tahun 2021 dan kegiatan ini akan diakhiri hari ini dan insya Allah berkenan Bapak Kepala Lajnah untuk menyampaikan materi sekaligus menutup kegiatan. Pada saat pembukaan alhamdulillah Bapak Kepala Badan Litbang Diklat berkenan membuka dan memberikan arahan. Juga Bapak Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan Bapak Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini akan ditutup hari ini sesaat lagi dan nanti akan disampaikan peringkat terbaik, 3 peserta terbaik, 3 peserta dengan nilai terbaik dari masing-masing kelas. Sehingga akan kelihatan siapa-siapa yang mendapatkan nilai terbaik tersebut. Semoga ini menjadi penyemangat dan menjadi motivasi Bapak Ibu peserta dan kita semua untuk dapat mengikuti pelatihan ini dengan sebaik-baiknya dan insya Allah pada kesempatan yang lain dapat mengikuti kembali seleksi pada jenis pelatihan yang berbeda. Bapak Kepala Lajnah yang hormati, kami mengaturkan terima kasih atas perkenan Bapak di tengah kesibukan kegiatan di kantor pusat masih berkenan untuk menyediakan waktu memberikan arahan sekaligus penutupan pada kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan keberkahan kepada Pak Kepala Lajnah dengan seluruh jajarannya, dengan segala aktivitasnya, sehingga kita semua dapat bersama-sama melaksanakan tugas fungsi Kementerian Agama mencapai target-target yang telah kita tetapkan dan kita sepakati menjadi perjanjian kinerja. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga besar pelatihan. Kami silakan Ibu Kepala Seksi Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, Ibu Hajah Siti Nurmauna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Bapak Kepala Lajnah yang kami hormati, Bapak Kepala Balai, pejabat struktural, fungsional, dan seluruh panitia Widik Suara serta seluruh peserta pelatihan jarak jauh periode Februari yang dimuliakan Allah. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan peringkat 3 terbaik dari masing-masing kelas yang telah dilaksanakan mulai dari tanggal 8 sampai dengan hari ini. Penilaian ini sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan oleh Pusdiklat, baik Pusdiklat Tenaga Administrasi maupun Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Kami mulai dari
kelas pelatihan jarak jauh metodologi pembelajaran angkatan 1. Nilai terbaik diperoleh peserta dari Kemenang Kabupaten Rembang dengan nilai 92,38 atas nama Subhan Hidayatullah Ishaq. Dilanjutkan dengan yang kedua, Nur Hakimah dari Kemenang Kabupaten Batang dengan nilai 91,49, dan peringkat ketiga dari Kemenang Kabupaten Cilacap, Fajar Indriani dengan nilai 90,57. Berikutnya, pada kelas pelatihan jarak jauh pendidikan agama Islam SMA SMK angkatan 1, nilai terbaik diperoleh Adnan Miftah Rosyid SPDI dari SMK Negeri 3 Surakarta dengan nilai 91,26. Disusul Sugiharto SPDI dari Mansatu Brebes dengan nilai 90,41, dan peringkat ketiga Muslim SAG dari SMA Negeri 1 Sapuran Kabupaten Wonosobo dengan nilai 90,26. Berikutnya pada pelatihan jarak jauh tematik MI angkatan 1. Terbaik pertama dari MIN 6 Brebes dengan nilai 92,84 atas nama Mutofir SPD. Peringkat kedua Ahmad Nurholis SPDI dari MI Walisono Situwangi Kajoran dengan nilai 92,66, dan peringkat ketiga Muhammad Komarudin SPDI dari MI Nurul Ulum Kesupen dengan nilai 92. Selanjutnya dari pelatihan jarak jauh wawasan kebangsaan bagi guru angkatan 1. Peringkat 1 Yoma Taufani Okta Firdaus Yusmal SPD dari MTS Negeri 5 Kabupaten Gunung Kidul dengan nilai 95,87. Dilanjutkan peringkat kedua 95,69 atas nama Sadikul Aziz Eka Matif SPD dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kabupaten Rembang, serta Muhammad Humaiti SPD dari Man 2 Kabupaten Kudus dengan nilai 95,58 pada peringkat ketiga. Selanjutnya pada pelatihan jarak jauh guru pendidikan agama Islam dengan SD angkatan 1, peringkat pertama diperoleh Siti Niami SPDI dari SDN Sugiharjo 02 Kabupaten Pati dengan nilai 93,44. Pada peringkat kedua, Hasan Fajar Rofi'i MPD dari SDN Gupaan Tepus Kabupaten Gunung Kidul dengan nilai 93,26, dan peringkat ketiga Tuti Mauna SPDI dari SD 1 Lorang Wetan Kabupaten Kudus dengan nilai 93,14. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pada pelatihan jarak jauh guru pendidikan agama Islam SD angkatan 2. Peringkat 1 Siti Khomsiah SPDI MPD dari SDN 1 Buliharjo Puring Kabupaten Kebumen dengan nilai 93,54. Peringkat kedua Esti Fadila SPD dari SD 2 Jebulo Kudus dengan nilai 92,84, dan ini selisihnya tidak banyak. Di peringkat ketiga 92,83, selisih 0,1 atas nama Aan Prasetyo SPD dari SD Negeri Kawung Carang. Berikutnya pada pelatihan jarak jauh bahasa Inggris MTS angkatan 1, peringkat 1 Armi Setiasi SPD dari MTSN 9 Bantul dengan nilai 92,66, disusul peringkat kedua dengan nilai 92,55 dari Agung Mariono dari MTS Teladan Al-Amiriyah Lebak Siu Kabupaten Tegal, dan dengan nilai 92,52, ini selisihnya terpaut pada angka di belakang 0,3 atas nama Ririn Yunita Dwi Pratiwi SPDI dari MTS Negeri 4 Wonogiri. Selanjutnya pada pelatihan jarak jauh bahasa Inggris MTS angkatan 2, peringkat pertama Nur Lailatul Qadriyah Marfu SPD
dari MTSN 2 Wonogiri dengan nilai 89,14. Rafiq Fuaidi di peringkat kedua dari MTS Mantoliul Huda Becakwangi Pati dengan nilai 88,88 dan Fitri Muji Presiseli MPD dari MTS Negeri 5 Sragen dengan nilai 88,80. Berikutnya pelatihan jarak jauh wawasan kebangsaan penyuluh agama non-PNS Angkatan 1. Pada peringkat 1 diperoleh oleh Siti Yuwari dari KUA Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dengan nilai 92,12. Disusul Subratu Saadah SHI dari KUA Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas dengan nilai 91,73. Dan peringkat ketiga dengan nilai 91,69 atas nama Ahmad Syuti SPD MPD dari KUA Kecamatan Tanggung Harjo, Kabupaten Grobogan. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya pelatihan jarak jauh revolusi mental Angkatan 1. Peringkat 1 diperoleh oleh Nur Jadid MSI dari Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dengan nilai 91,56. Siti Mahmudah di peringkat kedua dari Rembang dengan nilai 91,38 dan disusul Karyu SPDI MM dari Kemenak Kabupaten Brebes dengan nilai 91,26. Pelatihan jarak jauh teknis penyusunan tata naskah dinas. Peringkat pertama Wiwi Maret Tini dari Kemenak Kabupaten Karanganyar dengan nilai 95,48. Asih Kusumawati SPD dari Kemenak Kabupaten Kebumen dengan nilai 94,22 di peringkat kedua. Dan pada peringkat ketiga Ahmad Mutolib SPDI dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kebumen dengan nilai 94,04. Pada pelatihan jarak jauh pejabat pembuat komitmen, peringkat pertama Imatul Imro'ah SH dari Kemenak Kabupaten Blora dengan nilai 90. Peringkat kedua Tripaluti SPD dari Kemenak Kabupaten Kebumen dengan nilai 87,49. Disusul dengan nilai 87,43 atas nama Dwita Setiani SEMSI dari Kemenak Kabupaten Purbalingga. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya pada pelatihan jarak jauh teknis kehumasan Angkatan 1. Peringkat ketiga Muhammad Amin Mustafa MPD dari MTSN Semarang, Kabupaten Semarang dengan nilai 91,58. Peringkat kedua Denny Ilham Suprayogo SPD dari MAN 2 Banyumas dengan nilai 92,08. Dan peringkat pertama Erna Nur Aziza SPD dari MAN 1 Kota Semarang dengan nilai 92,68. Berikutnya pelatihan jarak jauh teknis manajemen kepegawaian. Peringkat pertama Yeni Makriah dari KUA Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung dengan nilai 92,42. Kemudian Anisah Fatmawati Esos dari Pascasarjana IAIN Kudus dengan nilai 92,38. Dan terakhir Khofria Nisa SE dari Subak OKH Kudus dengan nilai 92,06. Kami ucapkan selamat kepada seluruh peserta yang telah selesai mengikuti kegiatan dengan baik. Selamat kepada 3 pemenang terbaik. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat baik bagi diri, instansi maupun masyarakat sekitar. Dan kami informasikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu sekalian, untuk semua peserta, sertifikat sedang dalam proses pengiriman ke email peserta segera setelah penutupan ini ditutup dengan baik oleh Bapak Kepala Kajian. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, pengumuman 3 besar terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Hadirin, pengarahan Waalaikumsalam warahmatullahi penutupan wabarakatuh. kegiatan pelatihan jarak jauh akan disampaikan oleh Kepala Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan hormat kami silakan Bapak Dr. Haji Muhlis Muhammad Hanafi, MCFA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ansori, segenap pejabat baik struktural maupun fungsional di lingkungan Balai Diklat Keagamaan Semarang, teman-teman seluruh peserta pelatihan jarak jauh sebanyak 14 angkatan ya yang dilaksanakan dari tanggal 9 sampai tanggal 17 atau 19 Februari ini. Yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat bersilaturahim, kita dapat bertemu. Saya lihat jumlahnya cukup banyak, ini ada 461 peserta yang ada di Zoom meeting kita. Dan tadi sudah dilaporkan juga oleh Bapak Kepala Balai Diklat bahwa 14 angkatan ini diikuti oleh sekitar 560-an ya. Ini luar biasa, Balai Diklat Keagamaan Semarang sudah berlari cepat ya dengan memulai angkatan pertama beberapa jenis pelatihan jarak jauh ya. Tadi saya dengar ada yang teknik kehumasan, lalu kemudian penyuluh agama, guru-guru, dan lain sebagainya. Saya berharap atas nama Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama mengucapkan selamat kepada teman-teman sekalian yang telah mengikuti diklat ini dengan baik dari awal sampai akhir. Kepada segenap panitia penyelenggara, saya juga mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih meningkatkan kualitas kediklatan kita ini. Dalam kesempatan penutupan diklat kali ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mungkin sebagian teman-teman itu bertanya ya, apa hubungannya Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, lalu kepalanya siang ini kok menutup diklat. Jadi Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran itu adalah satu satuan kerja yang ada di Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tingkat unit eselon 2, selain pusat-pusat, baik itu Puslitbang maupun Pusdiklat. Jadi kami ini masih satu atap di Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Dalam tugas dan fungsinya, LPMQ atau Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran itu khusus yang terkait dengan kegiatan pentasihan, pengkajian Al-Quran, dan juga pengelolaan Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Itu yang pertama. Supaya nanti tidak ada yang bertanya-tanya, nih apa hubungannya Kepala LPMQ dengan penutupan diklat ini. Kemudian yang kedua, saya ingin mengingatkan kemarin itu baru saja ada arahan dari Bapak Menteri Agama kepada seluruh pejabat eselon 1 untuk diteruskan kepada seluruh ASN Kementerian Agama terkait dengan penguatan moderasi beragama. Jadi
berulang kali Bapak Menteri Agama menegaskan, bahkan ketika beliau diangkat oleh Bapak Presiden ada 3 agenda utama yang dititipkan oleh Presiden kepada Menteri Agama, Gus Menteri. Yang pertama terkait dengan transformasi layanan di bidang keagamaan. Kemudian yang kedua, penguatan moderasi beragama. Yang ketiga, bagaimana mengukuhkan persaudaraan kemanusiaan. Itu 3 hal penting yang menjadi agenda utama Bapak Menteri Agama sesuai arahan Bapak Presiden. Lalu kemarin itu Gus Menteri menyampaikan beberapa hal, antara lain adalah ini penting bagi kita seluruh elemen Kementerian Agama untuk terlibat penuh ya dalam upaya penguatan moderasi beragama. Jadi arahan Bapak Presiden itu agar Kemenak ini membuat program yang masif ya, terutama yang terkait dengan ceramah-ceramah keagamaan ya, pelayanan di rumah ibadah, ekosistem pendidikan, yang semuanya itu muaranya adalah penguatan moderasi beragama. Dan insya Allah dalam waktu dekat akan ada gerakan yang disebut dengan Pekan Moderasi Beragama. Pekan Moderasi Beragama. Dengan harapan penguatan moderasi beragama ini itu bisa menjadi sumbangsih bangsa Indonesia kepada dunia dan negara-negara lainnya ya. Karena kita ini adalah negara dengan penduduk mayoritas Muslim yang cukup besar ya dan cukup disegani. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan itu pasti akan memberikan kontribusi dan sumbangsih yang cukup besar bagi dunia secara umum maupun dunia Islam secara khusus ya. Itu yang ingin saya coba ingatkan. Yang kedua terkait dengan pesan Bapak Menteri Agama yang kemudian diteruskan oleh Bapak Kabalitbang dan Diklat Kementerian Agama untuk kita pahami bersama. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita menyamakan persepsi kita ini terkait dengan tantangan kehidupan keagamaan sekarang ini. Jadi dimanapun teman-teman itu bertugas, baik sebagai humas, penyuluh, guru, dan lain sebagainya, sebagai ASN Kementerian Agama, kita ini harus memahami tantangan kehidupan keagamaan yang sedang kita alami sekarang ini ya. Yang pertama ada fakta bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat beragam. Beragam agama, beragam budaya, beragam bahasa, beragam suku, dan lain sebagainya. Jadi keragaman Indonesia ini sangat luar biasa. Kita bersyukur ya bisa menjaga persatuan dan kesatuannya. Ini negara yang sangat besar sekali. Bandingkan dengan Timur Tengah yang negaranya itu hanya sekitar 16 negara ya. Wilayahnya pun lebih kecil dari negara Indonesia. Tapi apa yang terjadi di sana? Konflik tidak pernah berkesudahan itu. Terutama konflik-konflik yang terkait dengan sektarian, agama dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah kita di Indonesia ini bisa menjaga keragaman itu. Jadi ada satu fakta bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat beragam. Yang kedua, ada fakta bahwa sekarang ini kita sedang hidup di era yang disebut dengan era revolusi industri 4.0. Yang kemudian yang ditandai dengan apa yang disebut dengan Internet of Things. Ya, digitalisasi di semua sektor kehidupan. Semuanya tergantung serba internet. Sehingga luar biasa ya, sampai Januari 2021 ini pengguna internet di Indonesia itu sudah mencapai 202 juta pengguna. Bayangkan dari sekitar 265-an juta, 202 jutanya itu sudah menggunakan internet. Ya. Nah, dari sini maka kemudian terjadi apa yang disebut dengan disrupsi di berbagai sektor kehidupan. Gangguan yang dahsyat, perubahan yang sangat luar biasa di semua sektor kehidupan. Ya, beberapa tahun yang lalu itu kita masih lihatlah ojek-ojek di pangkalan ya.
Bagaimana sekarang dengan teknologi digital, dengan internet, itu Gojek, Grab bisa menguasai itu semuanya. Di demo di Jakarta oleh ribuan sopir taksi, tidak mampu. Terjadilah perubahan dahsyat yang sangat luar biasa, tidak punya satupun kendaraan, baik mobil maupun motor, tidak punya gudang, pool, tapi bisa mengendalikan ribuan bahkan jutaan kendaraan di seluruh Indonesia ini ya. Dengan teknologi digital tadi itu, Internet of Things. Begitu juga ya di bidang kuliner, di bidang pariwisata. Ya. Sekarang ini orang ke depan ya, sebelum pandemi saja kita sudah bisa merasakan ya. Saya sebelum pandemi itu umroh tidak lagi tergantung dengan travel, KBIH, karena untuk mengajukan visa itu kita sudah bisa nge-apply sendiri dengan e-umroh. Lalu kemudian tiket hotel kita bisa cari di Traveloka dan lain sebagainya dengan harga yang lebih murah. Semua kemudahan itu diberikan oleh teknologi digital. Sehingga kemudian merubah gaya hidup di berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam kehidupan keagamaan. Terjadi disrupsi yang sangat luar biasa. Teman-teman sekalian, ini mungkin perlu membaca hasil penelitian terakhir ya yang dikumpulkan oleh Denny J.A. ya. Itu ada 11 fakta era Google. Jadi pergeseran pemahaman keagamaan dari kebenaran mutlak menuju kebenaran kultural milik bersama. Nah, itu sempat beredar beberapa waktu yang lalu ya, versi PDF-nya. Itu saya kira perlu baca ya. Bagaimana perubahan yang terjadi di tengah masyarakat kita yang terkait dengan kehidupan keagamaan. Sebab kalau kita tidak tahu itu, nanti bagaimana kita melayani mereka? Bagaimana kita menghadapi kehidupan keagamaan yang sedang berubah dengan perubahan yang begitu sangat cepat, drastis. Ya. Bisa juga misalnya teman-teman sekalian googling, baca Indonesian Millennial Report tahun 2019. Laporan tentang kehidupan atau perilaku generasi milenial kita. Ya, milenial itu yang lahirannya 1980-an ke atas lah. Yang sekarang ini usianya antara 20 sampai 35 lah. Atau 40 paling ini ya. Itu ada sekitar 64 juta orang. Ya, 64 juta orang. Anak-anak muda kita yang setiap hari menggunakan gadgetnya itu terhubung dengan internet antara 4 sampai 7 jam. Betul-betul serba tergantung dengan itu, termasuk bagaimana mereka mengakses informasi keagamaan dari internet. Ya. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Di internet ini kan macam-macam informasi yang kita terima ya. Yang hoax itu banyak, terkait dengan informasi-informasi keagamaan, tidak sedikit itu yang menyebarluaskan pemahaman-pemahaman yang ekstrim. Ya, sehingga kemudian intoleransi itu begitu sangat tinggi di kalangan pengguna media sosial misalnya. Dalam Indonesian Millennial Report 2019 itu kita baca misalnya ya, 19,5% dari anak-anak milenial kita ini yakin bahwa Indonesia ini baru beres kalau menggunakan sistem khilafah. Sistem khilafah. Kita tahu sekarang ini pemerintah sudah mengambil langkah tegas membubarkan HTI dan FPI terakhir. Ya. Tetapi sebagai sebuah ideologi itu tidak akan berhenti dengan dibekukan atau dibubarkan oleh pemerintah melalui secari kertas keputusan misalnya. Tidak cukup itu. Sebagai sebuah ideologi dia tetap akan bergentayangan melalui media sosial.
Itu amat menakjubkan ya. 1 dari 5 milenial kita, anak-anak muda kita itu, yakin Indonesia baru beres kalau menggunakan sistem khilafah. Ini kan menjadi tantangan bagi kita ya. Banyak sekali pengalaman-pengalaman menyebutkan ya, orang-orang yang terlibat dengan kelompok terorisme, ya, baik yang bergabung dengan ISIS ataupun lainnya, itu sekarang ini tidak lagi mereka bergabung dengan jaringan tertentu. Misalnya jaringan Abu Bakar Ba'asyir, jaringan Aman Abdurrahman misalnya, dan lain sebagainya. Sudah tidak lagi sekarang ini. Orang bisa ekstrim dengan sendirinya. Dengan cara apa? Dengan membuka internet, dia pelajari faham-faham ini, lalu kemudian bahkan ada yang bisa sampai merakit bom. Itu yang disebut dengan self-radicalism. Orang bisa menjadi radikal dengan sendirinya, melalui apa? Informasi-informasi yang dia peroleh melalui media sosial. Ya. Jadi tantangan kita ini semakin berat ya di era Internet of Things ini. Jadi oleh karena itu kita sebagai ASN Kementerian Agama yang sudah bersepakat nih untuk mengawal penguatan moderasi beragama, karena moderasi beragama ini sudah masuk dalam RPJMN tahun 2020-2024. Ya. Jadi pembangunan bidang keagamaan ini turunan dari agenda pembangunan Bapak Presiden. Di situ ada revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Turunannya adalah antara lain itu penguatan moderasi beragama. Baik melalui program pembangunan prioritas maupun kegiatan prioritas lainnya. Itu arahnya ada pada penguatan moderasi beragama. Inilah yang secara bertahap kita sudah lakukan ya sejak tahun 2019 ya. Itu kan bertepatan dengan tahun moderasi internasional, Kementerian Agama menetapkan moderasi beragama itu sebagai agenda utama dalam pembangunan nasional. Yang kemudian pada Oktober 2019 kita launching buku moderasi beragama, buku induk itu. Dijelaskan apa, mengapa, dan bagaimana moderasi beragama. Saya kira para peserta diklat ini sudah mendapatkan materi tentang moderasi beragama ya. Jadi apa, mengapa, dan bagaimana moderasi beragama. Itu silahkan baca buku induk itu yang sudah di-launching pada Oktober 2019. Lalu kemudian pada tahun 2020 dalam RPJMN kita itu sudah masuk. Nah, sekarang tugas kita adalah mengawal agenda pembangunan nasional di bidang keagamaan, terutama yang terkait dengan penguatan moderasi beragama. Ini harus paham semua ini, apa yang dimaksud dengan moderasi beragama. Jangan sampai nanti aparatur sipil negara Kementerian Agama ini tidak mengerti apa itu moderasi beragama. Ya. Sebab ini mudah sekali itu ya, kita bisa baca dari postingan-postingannya ya, kecenderungannya. Jadi saya ingin tegaskan bahwa moderasi beragama itu adalah sebuah cara pandang ya, sebuah cara pandang yang lahir dari ya, sebuah cara pandang dalam menyikapi keadaan yang mempertimbangkan berbanyak hal ya, yang mempertimbangkan banyak hal sehingga kemudian pandangan yang kita sampaikan itu bisa kita sebut sebagai jalan tengah lah begitu ya. Tentu saja setelah menganalisis berbagai pandangan, situasi, dan keadaan. Ya kalau dalam kamus bahasa agama Islam itu ya kurang lebih konsepnya itu adalah konsep wasatiyah lah. Yang juga disuarakan oleh Majelis Ulama dengan nama Islam Wasatiyah. Kalau NU itu ya menegaskannya dengan Islam Nusantara. Muhammadiyah dengan Islam berkemajuan. Dulu ada yang menegaskan Islam rahmatan lil alamin. Bagaimana melalui moderasi beragama ini, mereka yang dalam pandangan keagamaannya itu terlalu ekstrim ke kanan, ya ke kanan itu dalam artian terlalu ketat ya, terlalu letterluck, terlalu tekstual, ya,
Dan di sisi lain ada yang terlalu bebas, terlalu longgar, terlalu liberal. Ini juga ekstrim. Nah, bagaimana mereka yang terlalu ke kanan, terlalu ke kiri ini, kita ajak ke tengah untuk hidup bersama-sama dengan keragaman yang ada di Indonesia. Jadi moderasi beragama ini adalah strategi kita, Kementerian Agama, untuk merawat keindonesiaan kita yang begitu sangat beragam ini. Ya, ini yang harus kita samakan persepsi kita ya tentang moderasi beragama ini. Nah, kaitan dengan moderasi beragama, ini ada 3 hal yang perlu kita pahami bersama ya. Yang pertama tentu, ini setelah kita pahami konsep moderasi beragama, kan kita bertugas untuk mensosialisasikannya ya. Ada 3 hal yang perlu kita miliki. Yang pertama adalah ilmu. Jadi jangan sampai kita mengkampanyekan moderasi beragama, tapi kita tidak mengerti apa itu moderasi beragama ya. Dalam konsep moderasi beragama itu kita tidak menggunakan istilah radikalisme ya. Ini yang ingin saya tekankan. Dalam konsep moderasi beragama yang kita sepakati di Kementerian Agama, itu dalam Pokja, bahwa kita menghindari penggunaan istilah radikalisme. Nah, radikalisme ini ya radik itu apa ya? Mendasar ya. Ya, dalam beragama itu kadang-kadang radikalisme itu bisa bermakna positif juga ya. Dalam beragama kita kan harus radikal ya. Itu bisa bias definisinya, terminologinya. Oleh karena itu kita lebih memilih untuk menggunakan istilah ekstremisme. Sebab istilah ini ada cantolannya dalam agama ya. Kalau dalam Islam itu di Al-Quran ada istilah ghulu. Ya ahlal kitab la taghlu. Iyyakum wal ghulu. Kalau dalam hadis juga ada halakal mutanatti'un. Tanattu. Itu ekstrim. Al-mujawizun al-had. Yang melampaui batas. Ya. Melampaui batas. Yang berlebihan. Ya. Termasuk yang berkekurangan, bukan hanya berlebihan, tapi berkekurangan gitu ya. Ini adalah 2 sisi yang bertolak belakang. Jadi kita lebih menggunakan istilah ekstremisme. Hanya memang sayangnya kemarin itu di akhir 2019, awal 2020 itu Pak Menteri kita yang lalu itu senang sekali menggunakan kata radikal gitu ya. Ini pelan-pelan kita sudah sampaikan kepada beliau ya, bahwa istilah radikalisme itu sendiri itu akan pro kontra di tengah masyarakat ya. Tapi kalau ekstremisme itu kita sepakat. Ada fenomena itu dalam kehidupan keagamaan ya. Apalagi ketika radikalisme itu dikaitkan dengan cara atau bentuk fisik atau penampilan secara fisik ya, celananya cingkrang dan lain sebagainya ya. Yang itu sebenarnya adalah ekspresi keberagamaan seseorang. Anda dalam beragama itu bebas, silahkan mengekspresikan pandangan keagamaan dengan mazhab yang Anda pilih. Mau Syafi'i, mau Hanafi, mau Maliki, Hambali, silahkan. Ya. Kita terbuka dengan itu semua. Tetapi yang tidak dibenarkan itu adalah ketika kita menggunakan atau memilih pandangan keagamaan tertentu dan kita menganggap itu yang paling benar sehingga kemudian kita menyalahkan dan merendahkan orang lain yang berbeda dengan kita. Nah, ini yang tidak boleh. Ini yang berlebihan. Jadi fanatik dalam beragama itu silahkan. Tapi fanatisme yang berlebihan, itu yang tidak boleh. Yang berlebihan itu seperti apa? Ya itu tadi. Ketika Anda memilih pandangan tertentu, lalu menganggap pandangan lain yang berbeda itu lebih rendah, salah, dan seterusnya. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Jangan sampai, melalui moderasi beragama, jangan sampai. Tapi Anda mau mengekspresikan itu dengan cara Anda, mau celananya itu dinaikkan 20 cm, 30 cm dari mata kaki, silahkan saja. Ya.
Yang mau pakai cadar silahkan saja. Ya. Tapi ketika Anda berpikiran bahwa yang tidak menggunakan cadar atau itu adalah tidak Islami, tidak nyunnah, nah itu yang ekstrim. Itu yang tidak boleh. Ya. Jadi kebebasan berekspresi dalam bidang keagamaan itu dijamin. Ya. Tetapi ketika dalam mengekspresikan itu Anda merasa paling benar lalu merendahkan dan menyalahkan, bahkan menyalahkan orang lain, nah itu yang tidak kita inginkan. Ini yang ingin kita luruskan melalui moderasi beragama. Ya. Itu. Jadi yang pertama kita harus paham betul apa itu moderasi beragama. Harus berilmu. Ya. Bacalah itu nanti buku-buku yang diterbitkan oleh Kementerian Agama terkait dengan apa itu moderasi beragama. Kemudian yang kedua, dalam memperkuat moderasi beragama ini, ya harus berbudi, harus ada akhlak ya. Jangan kita juga merasa ini pejuang-pejuang moderasi beragama itu yang paling moderat. Sehingga kemudian yang lainnya itu direndahkan dan lain sebagainya. Sudah tidak moderat lagi nanti. Ya. Jadi tetap harus ada kerendahan hati. Ya. Kita menyampaikannya itu dengan penuh kasih sayang. Ya. Dengan sikap lemah lembut. Itu namanya berbudi. Ya. Jadi berilmu, berbudi. Kemudian yang ketiga, harus berhati-hati. Ini jangan sampai terlalu bersemangatnya sehingga Anda pun ekstrim juga dalam memperjuangkan moderasi beragama. Ya. Tetap harus berhati-hati. Ya, jangan sampai kemudian karena inginnya moderat nanti jadinya liberal malah gitu ya. Nah, itu tentu kita tidak inginkan ya. Jadi sekali lagi moderasi beragama itu adalah strategi kita. Kementerian Agama untuk bisa menyelaraskan antara keberagamaan dengan keindonesiaan. Nah, itu sebenarnya kata kuncinya. Jadi moderasi beragama itu adalah strategi yang dipilih oleh Kementerian Agama untuk menyelaraskan keberagamaan kita dengan keindonesiaan. Jadi kita sebagai umat Islam ini jangan lupa, kita ini adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Ya, orang Indonesia yang beragama Islam. Itu katanya agak beda dengan orang Islam yang tinggal di Indonesia. Nah, itu agak beda katanya. Jadi kalau kita orang Indonesia yang beragama Islam, itu artinya apa? Artinya di satu sisi kita harus menjalankan ajaran agama dengan baik, tapi di sisi lain dalam menjalankan ajaran agama itu kita tidak bertentangan dengan realitas masyarakat kita. Jadi sekali lagi melalui moderasi beragama ini, bagaimana kita memadukan antara menjalankan ajaran agama dengan baik, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, tapi di sisi lain kita tidak bertabrakan dengan realitas masyarakat. Dalam bernegara sebagai orang Islam, jangan pilih pandangan yang mengingkari kesepakatan dan komitmen kita sebagai bangsa NKRI. Sebagai bangsa Indonesia kita sudah punya komitmen untuk hidup bersama dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ini kan dalam pandangan Islam itu tidak bertentangan, tidak ada yang melanggar prinsip-prinsip ajaran agama. Sebab dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini prinsip syura, musyawarah itu dijalankan. Prinsip persamaan, prinsip keadilan dan lain sebagainya itu semua difasilitasi. Wah, Indonesia ini NKRI ini belum bersyariah. Apanya yang kurang bersyariah? Hukum di kita ini banyak itu yang terambil dari syariat Islam, perkawinan, undang-undang perkawinan, undang-undang haji, undang-undang zakat, undang-undang wakaf, undang-undang sholat aja nggak ada. Tentang keuangan syariah dan lain sebagainya. Jadi banyak hal. Dan kalau ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi,
dengan undang-undang dasar, termasuk keyakinan umat beragama, itu kan boleh kita menggugatnya itu, mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Jadi sudah terjamin dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sehingga dari situ maka NKRI ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip beragama kita ya. Maksud saya itu. Jadi bagaimana kita bisa menyelaraskan antara keberagamaan kita dengan keindonesiaan kita yang begitu sangat beragam. Nah, mantranya itu adalah moderasi beragama. Jadi pesan saya adalah agar teman-teman sekalian ya kuasailah itu konsep moderasi beragama. Lalu pikirkan bagaimana strategi ya mengkampanyekan moderasi beragama ini. Mulailah dari lingkungan masing-masing. Mulailah dari lingkungan masing-masing. Yang guru silahkan di lingkungan sekolahnya. Yang penyuluh bagaimana di tengah masyarakat ya. Dalam khutbah-khutbah pesan-pesan keagamaan. Ini semua kita sampaikan ya. Sehingga betul-betul kita yang hidup di negara yang begitu sangat beragam ini bisa tetap harmonis ya. Rukun dalam kedamaian. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya dalam kesempatan penutupan pelatihan jarak jauh ini, karena saya yakin ya teman-teman sekalian mungkin sudah mendapatkan materi-materi tentang terkait dengan pembangunan bidang agama. Saya sendiri beberapa hari yang lalu itu mengisi untuk diklat teknis kehumasan kalau tidak salah ya. Mungkin di sini ada juga peserta-peserta diklat itu, dan kita sudah berdiskusi panjang. Saya waktu itu menyampaikan materi 1 jam, lalu kita berdiskusi selama 1 jam ya, banyak hal. Ya, saya kira diskusi-diskusi semacam ini ya, wacana tentang moderasi beragama perlu terus kita gaungkan ya, supaya masyarakat kita ini semakin dekat, semakin akrab dengan istilah itu, yang tentu saja kita harapkan istilah itu membawa muatan bagaimana kita menjaga dan merawat keragaman bangsa Indonesia ini ya. Itu saya kira satu hal yang saya ingin tekankan dalam penutupan diklat kali ini ya. Sekali lagi saya mohon teman-teman sekalian untuk membaca ya lebih jauh tentang konsep moderasi beragama. Lalu selanjutnya kita membuat strategi bagaimana mengkampanyekan moderasi beragama ini, ya tentu saja dengan cara masing-masing, sehingga mudah-mudahanlah dengan upaya-upaya kita itu betul-betul kita bisa menjaga keberagamaan dan keindonesiaan kita ini ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang, Bapak Kiai Haji Ansori beserta jajarannya yang sudah menyelenggarakan diklat sebanyak 14 angkatan ya, dari 91 angkatan yang direncanakan di tahun 2021 ini. Ini luar biasa ya, kalau dari 560 peserta saja itu menyebarkan konten-konten ya, yang mencerahkan ya, yang menenangkan, tidak ikut-ikutan menyebarkan hoax. Ini kan dahsyat pengaruhnya ya. Mari kita isi ruang publik kita dengan narasi moderasi beragama ini ya. Mari kita isi ruang publik kita terutama di media sosial dengan narasi-narasi yang membawa kedamaian, pesan-pesan yang sejuk ya. Ini yang kita harapkan dari konsep moderasi beragama itu. Demikian saya kira, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Balai Diklat Keagamaan Semarang, dan juga saya ucapkan selamat kepada teman-teman sekalian yang telah menyelesaikan pelatihan jarak jauh ini. Semoga ilmu, wawasan yang diperoleh selama mengikuti diklat ini dapat bermanfaat, dapat menunjang kinerja teman-teman sekalian dalam menjalankan tugas-tugas keseharian sebagai ASN di lingkungan Kementerian Agama ya. Dan akhirnya dengan mengucapkan
Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Kepala Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran menyatakan diklat pelatihan jarak jauh untuk 14 angkatan gelombang atau periode pertama ini ditutup secara resmi. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin mohon berdiri dan berpartisipasi dari tempat masing-masing tanpa mengaktifkan audio. Dari yakin aku Kalau udah sampai Deka kehadiratmu Tuhan. jalan. Bapak Ibu, hadirin, marilah kita mohon maaf, hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin, sebelum kegiatan ini diakhiri, marilah kita sama-sama membacakan doa yang akan dibimbing oleh Bapak Dr. Andes Haji Zainuri MAG. Kepada beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma sallimna wa sallim ahlana min afati dunya wal akhirah wa alikil kafarata wal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, usai sudah rangkaian kegiatan penutupan pelatihan jarak jauh pada siang hari ini, sebagai purna acara, marilah kita akhiri dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua yang hadir.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.